Yang kelima ada makna kata dan makna istilah. Makna kata, makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Contohnya, kata panas dapat menunjukkan cuaca, dapat menunjukkan suhu, dan dapat menunjukkan benda. Makna istilah, makna kata yang bersifat mutlak karena hanya digunakan bagian-bagian tertentu saja. Contohnya kata panas hanya dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu makanan yang baru saja matang. Yang terakhir ada makna kias dan makna lugas. Makna kias kata yang digunakan untuk mengutarakan makna secara tidak langsung. Contohnya, gadis itu seperti bunga yang bermekaran. Kata bunga menunjukkan makna cantik jelita. Makna lugas yaitu jelas atau makna yang berlawanan dengan makna kias. Contohnya, bunga di halaman rumahku sangatlah indah. Kata bunga menunjukkan makna yang jelas. Selanjutnya ada kata serapan. Menurut KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Beberapa pendapat mengenai kata serapan. Yang pertama ada menurut Rohbiah dan DKK tahun 2017. Penyerapan bahasa terjadi karena adanya kontak yang berkelanjutan dalam waktu lama antar penutur bahasa yang berbeda. Kontak bahasa adalah hubungan kebahasaan yang terjadi antara suatu masyarakat bahasa dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, menurut Hockett tahun 1965, perubahan dan perkembangan dalam suatu bahasa adalah wajar terjadi karena adanya kontak bahasa antar pengguna bahasa yang berbeda. Komunikasi langsung antara manusia yang berlainan bahasa, bahkan berlainan budaya, menimbulkan kontak bahasa yang pada akhirnya akan saling mempengaruhi. Hal tersebut disebut dengan penyerapan bahasa. Yang ketiga ada menurut Sompi tahun 2017, definisi kata-kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, lalu digunakan dalam bahasa asli. Yang keempat ada Firdaus tahun 2017. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Dengan adanya proses penyerapan akan menimbulkan saling meminjam dan saling pengaruh unsur asing. Yang terakhir ada menurut Junana tahun 2010. Kata serapan adalah reproduksi yang diupayakan dalam suatu bahasa mengenai pola-pola yang sebelumnya ditemukan dalam bahasa lain. Oke, lanjut ada penyebab adanya kata serapan. Yang pertama, munculnya bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa ini yang disebabkan faktor interaksi masyarakat. Yang kedua, disebabkan juga oleh faktor pesatnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang dan kehidupan. Unsur serapan berdasarkan prosesnya diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, adopsi, yang kedua, adaptasi, dan yang ketiga, pungutan terjemahan. Lanjut, syarat-syarat penyerapan istilah asing. Yang pertama, istilah serapan yang dipilih mempunyai konotasi yang lebih cocok. Yang kedua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat daripada terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih bisa memudahkan tercapainya kesepakatan apabila istilah Indonesianya terlalu banyak sinonim. Selanjutnya ada asal kata-kata serapan. Jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia itu diambil dalam berbagai bahasa. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Portugis, dan bahasa Arab. Dalam bahasa Jawa contohnya ada tata krama atau biasa tata kromo yang adat sopan santun. Dalam bahasa Sanskerta ada gembira yang artinya gembira atau suka dan bahagia. Dalam bahasa Inggris ada aktor, sama penyebutannya aktor, yaitu pemeran cerita. Dalam bahasa Belanda ada envelop, yang di Indonesianya serapannya adalah amplop, yaitu sampul surat. Bahasa Portugis ada falso, yang artinya palsu atau tiruan.
Dalam bahasa Arab ada wajh, yang itu artinya wajah atau muka. Sebenarnya dalam bahasa serapan ini, bahasa Indonesia mengambil berbagai bahasa, tidak hanya 6 bahasa ini saja. Ada bahasa Cina, Jepang, dan bahasa lainnya. Boleh selanjutnya. Jenis-jenis kata serapan. Jadi jenis-jenis ini diambil berdasarkan proses penyerapannya yang sudah dijelaskan tadi unsur-unsurnya oleh Ali. Yang pertama yaitu adopsi. Adopsi ini adalah proses penyampaian kosakata asing tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisannya. Contohnya, data berasal dari bahasa Latin yang diserap yaitu data. Bola yang berasal dari bahasa Portugis sama juga bola. Aneka dalam bahasa Sanskerta yaitu aneka juga. Selanjutnya ada adaptasi, yaitu proses penyerapan kosakata asing dengan perubahan ejaan atau pelafalan yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, bisnis dari bahasa Inggris yaitu bisnis. Terus ada mentega dari bahasa Portugis yaitu mentega. Terus baca dalam bahasa Sanskerta vaka. Selanjutnya, nah, yang terakhir ada pungutan terjemahan, yaitu proses penyerapan kata asing dengan pungutan terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Setelah itu, kata tersebut dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, berhasil guna dalam bahasa Inggris yaitu efektif, terus uji coba dalam bahasa Inggris yaitu try out. Selanjutnya ada makna kata. Makna kata dalam bahasa Indonesia adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Lanjut. Jenis-jenis makna kata sama kayak macam-macam diksi. Yang pertama ada makna leksikal. Leksikal berasal dari kata leksikon yang artinya kamus. Makna leksikal diartikan sebagai makna yang terdapat dalam kamus atau mengikuti tulisan kamus. Contohnya, doa artinya permohonan, harapan, permintaan, pujian. Kursi artinya tempat duduk, berkaki empat, dan bersandaran. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna kata yang timbul karena proses tata bahasa Indonesia atau gramatika. Misalnya proses afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Contohnya kata lapang, artinya luas atau lebar. Saat kata lapang diletakkan pada kalimat, saya harus berlapang dada dalam menghadapi masalah. Makna gramatikal kata lapang berubah menjadi bersabar. Yang ketiga ada makna denotatif. Makna yang mengandung arti atau pengertian yang sebenarnya biasanya makna denotatif diterapkan dalam bahasa ilmiah. Contohnya, bunga itu sudah tumbuh di taman. Kata bunga mengandung arti sebenarnya, yakni bagian tumbuhan yang akan menjadi buah dan memiliki kelopak. Bau dari masakan itu begitu pekat tercium hidung. Kata bau mengandung arti sebenarnya yaitu aroma tidak sedap. Yang keempat ada makna konotatif. Makna yang mengandung nilai emosi tertentu sehingga makna tersebut menjadi kiasan yang bisa berisi nilai sikap sosial atau perspektif tertentu. Contohnya, mereka berusaha berebut kursi pemilu. Kata kursi bukan berarti alas duduk berkaki empat, namun kursi adalah kiar kepala, Reno dijauhi teman-temannya. Kata besar kepala bukan berarti kepalanya besar, namun bermakna sombong. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung raise hand. Ya, silakan Rizky.
Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya tentang yang tadi di kalimat kias dan lugas, dan ada yang di nomor 1 kalimat konotasi dan denotasi. Nah, setahu saya keduanya itu sama, konotasi sama kias dan denotasi dengan kata asli. Apakah ada bedanya atau sama? Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh Amira. Izin bertanya, saya Amira Libah, absen 5. Kan di zaman sekarang banyak kata-kata serapan baru, contohnya dari bahasa-bahasa gaul. Apakah itu udah diserap secara penuh sebagai bahasa Indonesia atau hanya sebagai bahasa gaul saja? Dan bisa berikan contohnya? Terima kasih. Oke. Ya, ditampung dulu ya. Ada lagi? Boleh, Gian. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang diksi homonim. Kebetulan tadi nggak dijelaskan, apa boleh? Boleh. Mengenai itu. Pertanyaannya, bagaimana membedakan diksi homonim ketika diucapkan secara lisan langsung? Seperti contohnya, bisa saja, bisa ular itu, membedakannya gimana antara bisa yang pertama yang artinya dapat melakukan dan bisa yang kedua yang artinya racun ular itu. Bagaimana membedakannya ketika diucapkan secara lisan langsung? Terima kasih. Oke. Ya, gimana Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Anugrah Pratama, nomor absen 18. Izin bertanya mengenai peristilahan di bagian kata serapan. Perihal dalam penulisan karya ilmiah atau sebagainya, dalam penulisan ada contoh dari kata serapan terutama dalam bagian bahasa Inggris. Lalu ternyata ada bagian kata bahasa Inggris yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Namun apakah diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah tersebut kita menggunakan kata bahasa Inggrisnya yang digaris miringkan tanpa menggunakan kata serapan tersebut di saat kita lupa bahwa kata tersebut sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Ali, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan keempat temanmu ini. Boleh Bu, sebentar. Mau menjawab pertanyaan dari Gian yang bagaimana cara membedakan diksi homonim yang bunyi sama. Contohnya bisa saja bisa ular itu menyebar. Kalau kita sudah paham arah kalimatnya kemana, tentunya kita juga sudah paham homonim yang dimaksud itu apa. Itu menurut saya. Terima kasih. Apakah terjawab, Gian? Ya, sudah. Terima kasih, Ali. Oke.
Ali bisa ditutup ininya share screen-nya supaya terlihat wajah yang lain lebih banyak. Oh iya Bu. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Tadi itu pertanyaannya, kalau dalam penulisan karya ilmiah, untuk menuliskan istilah dalam bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, apakah bisa ditulis dalam huruf miring apabila sebelumnya tidak tahu itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia atau belum? Sebenarnya diusahakan terlebih dahulu apabila kata tersebut telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam penulisan karya ilmiah itu pasti ada abstrak dalam bahasa Inggris menggunakan akhiran CT. Apabila sudah diserap ke Indonesia itu di akhirannya langsung K. Nah, apabila memang sebelumnya belum tahu atau memang tidak tahu kata tersebut sudah diserap dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa untuk ditulis dalam huruf miring. Apakah terjawab, Agung? Ya, terima kasih, Regi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Tapi sebelumnya mohon maaf off cam Bu, soalnya koneksinya tidak stabil. Tadi tuh Rizky itu nanya perbedaan makna denotasi dan konotasi itu bedanya sama makna lugas dan kias ya. Ya, betul. Kalau menurut Google, nah denotasi itu tuh maknanya tidak dipengaruhi oleh perasaan dan memiliki lingkup situasi yang lebih umum. Kalau konotasi itu makna yang dipengaruhi oleh perasaan si penutur, nilai rasa pemakainya memiliki lingkup khusus. Kalau yang makna lugas dan kias itu, yang lugas makna yang belum mengalami perubahan oleh susunan gramatik atau perasaan, dan kias itu yang sudah mengalami perubahan karena susunan gramatik atau perasaan. Jadi kalau denotasi itu ada lingkup umum, konotasi lingkup khusus, lugas itu belum ada susunan gramatik atau perasaan. Kalau kias itu sudah memiliki susunan gramatik atau perasaan. Apakah terjawab, Ki? Baik. Jadi beda ya? Ya, beda. Ya, terima kasih. Tinggal pertanyaan yang Amira ya. Boleh diulang, Amira, pertanyaannya gimana? Kan di zaman sekarang banyak kata-kata gaul dari serapan bahasa asing. Itu udah terserap sepenuhnya menjadi bahasa Indonesia atau belum? Atau ada bahasa Indonesia yang sebenarnya udah ada terus kita keluarkan menjadi bahasa gaul atau seperti itulah. Dan serta contohnya gitu. Terima kasih. Oke, bentar.
Mungkin Irgi atau Latifah yang mau menjawab, silakan. Mau coba dijawab ya? Koreksi ya Bu kalau salah. Iya, siap. Menurut saya, bahasa gaul itu sebenarnya perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa. Ya, termasuk bahasa Indonesia. Contohnya kayak santuy itu santai, atau sabi itu bias. Kalau menurut saya seperti itu. Gimana yang lain, ada mau nambahin? Jadi perkembangan dari bahasa Indonesia, bahasa gaul itu. Boleh Do ini? Mau nyoba nambahin aja yang pertanyaan Amira. Kan bahasa gaul yang masuk ke KBBI dan itu serapan juga, ada contohnya kayak cie. Cie itu kan artinya cause I'm envy. Nah, itu kan dari bahasa serapan bahasa Inggris. Tapi sekarang udah masuk ke KBBI. Gitu aja sih, makasih. Oke, makasih Deuni. Izin menambahkan sedikit ya. Untuk tadi pertanyaannya itu contohnya barusan sudah disebutkan oleh Saudara Deoni, yaitu cie yang dari bahasa Inggris. Nah, untuk prosesnya tersendiri itu balik lagi yang tadi ada adopsi dan juga adopsi, pungutan, dan adaptasi. Nah, itu cie itu bisa diambil dari pungutan tersendiri karena itu dalam terjemahan. Namun diadaptasi lagi dan juga dikreasi, yaitu disingkat. Jadi ada akronimnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau dibuka pertanyaan baru? Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, bisa ditutup saja kalau gitu. Ya. Ya, baik Bu. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi dari paparannya yang belum terungkap itu tentang proses ya Ali ya. Ali, Irgi, dan Latifa, bagaimana proses pencarian peristilahan? Tidak ada ya? Iya, Bu. Ya, jadi gini, kita pahami dulu dari definisi peristilahan yang harus kita pahami adalah bahwa sebuah istilah itu pasti berupa kata atau kelompok kata yang kita kenal dengan istilah frasa ya. Kemudian kita pahami juga tidak semua kata adalah istilah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan itu? Berbicara tentang istilah, kita berbicara tentang kata. Tapi berbicara kata, kita belum tentu berbicara tentang istilah. Bagaimana? Sebuah istilah adalah kata, tapi sebuah kata belum tentu istilah. Gimana menjelaskan ini? Coba Ali tolong tayangkan definisi istilah. Atau kalau kalian pegang buku kan ada di sana istilah adalah kata atau kelompok kata dengan cermat mengungkapkan makna, proses, hasil, konsep itu ya. Ada kan? Nah, Toli tayangkan coba Li tentang definisi itu. Oke, Bu, baik. Tuh lihat di buku. Rizky minumnya tidak bagi-bagi ya. Iya, Ibu. Mau minum dulu. Jangan kata serapan, istilah, pengertian, definisi istilah dulu. Istilah. Tidak ada? Definisi istilah, syarat istilah asing. Oh, nggak ada ya. Tadi rasanya Ibu dengar. Nggak ada. Ya, Bu, sepertinya tidak ada. Ya, jadi istilah itu adalah kata atau kelompok kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu proses, suatu hal, atau suatu keadaan ya. Kalian bisa lihat di halaman 69. Ya, di sana ada definisi istilah ya, atau di 68 ya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, sifat khas ya. Itu yang disebut dengan istilah. Nah, kalau kita lihat dari definisi barusan coba lihat dari KBBI itu apa? Kali nggak apa-apa deh ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi itu yang ada di dalam buku, oh ini kata serapan ya. Nah, coba lihat ada dua kata kunci ya yang akan menunjukkan itu suatu istilah. Kata apa saja coba lihat yang menjadi kunci definisi istilah. Anda kalau susah nyari dalam teksnya, Anda lihat saja di dalam peta pikirannya di buku ya. Ada peta pikiran peristilahan di pojok kiri atas. Ditemukan? Istilah adalah kata yang cermat mengungkapkan makna proses, makna konsep, makna keadaan, makna sifat khas. Ya. Nah, ini bisa diungkapkan kalau kaitan dengan ilmiah ya berarti dalam satu bidang ilmiah. Tapi kalau tidak ya berarti dalam istilah yang umum begitu. Tapi dari definisi itu kita bisa melihat ada kata kunci dua yang menunjukkan bahwa itu istilah. Satu adalah apa? Gabungan. Kata kunci yang pertama adalah? Gabungan, Ibu. Kata. Ya. Kata kuncinya kata. Terus kata kunci yang kedua kata apa? Oh iya. Coba lihat. Apa kata kunci kedua? Ada yang tahu? Gabungan kata, Bu. Bukan. Kata itu gabungan kata kan sudah satu kesatuan. Ya. Kata kunci yang kedua apa? Makna. Hah? Makna. Iya betul, makna. Jadi istilah itu kata bermakna. Ada kan kata yang tidak bermakna? Ada nggak kata yang tidak bermakna? Ada.
Coba berikan contoh kata tidak bermakna. Jadi sebuah istilah itu dia harus kata bermakna. Apakah nanti katanya satu atau gabungan kata tidak bermasalah, tapi dia harus bermakna. Ketika kata itu tidak bermakna, maka bukan istilah. Sehingga tadi saya katakan, berbicara istilah, kita berbicara tentang kata. Tapi berbicara kata, kita belum tentu berbicara istilah. Gitu. Sebuah istilah pasti sebuah kata belum tentu istilah. Nah, berikan contoh kata yang tidak bermakna. Kalau berdiri sendiri ya, artinya ketika kita menggunakan kata itu tanpa ada kata lain, tidak bermakna. Apa contohnya? Sebetulnya kalian tahu ya, tapi karena tidak tahu, tidak paham, jadi tidak tahu. Ya, semua kata tugas, yaitu kata depan maupun kata sambung atau konjungsi, itu bukan istilah. Apa maknanya sebab? Enggak ada. Apa maknanya jika? Tidak ada. Apa maknanya dan? Tidak ada. Apa maknanya ketika? Tidak ada. Apa maknanya mengenai? Mengenai ada maknanya enggak? Enggak ada. Apa makna tentang? Tidak ada. Tapi kata-kata tersebut akan membentuk makna. Apakah di dalam gabungan kata yang disebut dengan morfologi atau bentuk kata, atau di dalam sintaksis kalimat. Kan gitu. Misalkan pena dan penggaris. Nah, dan di situ maknanya apa? Menggabungkan. Ganti aja dengan atau kan udah beda maknanya, pemilihan. Pena atau penggaris kan berbeda. Ya. Nah, jadi kata sambung atau konjungsi dengan kata depan dalam bahasa Indonesia itu adalah bukan istilah. Ini sebuah kata saja tapi tidak beristilah. Karena apa? Ketika kita gunakan sendiri atau juga tanpa ada gabungan kata lain, kata-kata tersebut tidak mempunyai makna. Ya, tapi kalau kata sifat, kata benda, kata kerja, kata apalagi ya, benda, kerja, sifat, bilangan, kemudian kata adverbia, keterangan, itu adalah istilah. Metri dalam posisi begitu ya, metri diam. Apa? Enggak, kamu tetap dalam posisinya begitu ya. Ya. Apa istilahnya untuk menunjukkan keadaan metri seperti itu? Gitu kan ya. Apa istilahnya? Coba. Apa istilahnya? Kan tadi dikatakan istilah itu kata atau kelompok kata yang menggunakan makna keadaan, konsep, sifat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat keadaan metri itu begitu. Ya, apa istilahnya? Menopang dagu. Iya, betul, bertopang dagu. Itu istilah. Apa istilah yang keadaan Ibu lakukan? Menggaruk kepala. Menggaruk kepala. Nah, bermakna kan? Ya. Nah, jadi ciri khas dari istilah itu sebuah kata yang harus mempunyai makna. Ketika dia tidak bermakna, maka bukanlah sebuah istilah. Makanya tadi saya katakan, tidak semua kata merupakan istilah, yaitu kata-kata yang bila berdiri sendiri tidak mempunyai makna. Nah, kategorinya adalah semua jenis kata sambung dan kata depan itu merupakan kata yang tidak mempunyai makna. Sehingga itu bukanlah sebuah istilah. Nah, sekarang ketika kita mau menggunakan istilah-istilah itu, luar biasa otak kita itu ya. Sepersekian detik di dalam pikiran langsung dengan mulut itu kontaknya tidak begitu lama. Jika kosakata kita atau perbendaharaan kita itu banyak. Tapi kalau perbendaharaan kita sedikit kan kita bingung. Contohnya misalkan saya ya, penguasaan kosakata bahasa Inggris saya itu kan terbatas. Jadi kalau saya misalkan mau menerjemahkan atau misalkan ada sebuah istilah asing, saya akan memahaminya agak lama. Atau ketika saya akan menerjemahkan misalkan sebuah istilah bahasa Inggris ke dalam bahasa asing itu juga agak lama. Karena apa? Penguasaan kosakata kita terbatas. Maka semakin banyak Anda yang memahami kosakata dalam berbagai ragam bahasa, itu akan semudah dan akan semakin cepat kita melakukan komunikasi. Mungkin ketika Anda berbicara, Anda suka, apa ya, gitu ya. Atau misalkan ketika mau mencari sebuah istilah yang paling tepat, kita
kita berpikir lagi, aduh apa sih itu istilahnya itu loh yang dimaksud katanya gitu ya. Nah itu artinya memang keterbatasan kosakata kita. Tapi ketika kosakata kita banyak, maka kita akan dengan cepat dan mudah untuk mengungkapkan konsep, gagasan, keadaan atau sifat khas tadi. Begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana cara kita memilihnya begitu? Ya ketika kita mau mencari sebuah istilah. Dalam prosedur pemilihan istilah, tentu yang pertama harus kita cari dulu karena kita sedang berbahasa Indonesia itu dalam kosakata bahasa Indonesia. Ya, di dalam kamus bahasa Indonesia yang edisi 6 itu sudah ada 350.000 kosakata bahasa Indonesia. Kalau di edisi 5 itu yang sudah gratis ya di dalam HP Anda itu kan baru 18.000 kata ya. Jadi perubahannya dalam jangka 10 tahun itu luar biasa ya. Kosakata bahasa Indonesia. Ini nanti mungkin akan menjawab pertanyaannya siapa tadi? Mana buku saya? Akan menjawab pertanyaannya dari Amira nanti ya. Nah, jadi kita harus mencari dulu dari kosakata bahasa Indonesia dengan 4 syarat yang harus terpenuhi. Tepat, singkat, konotasi positif, dan santun. Ketika 4 syarat ini satu di antaranya tidak terpenuhi, maka gagallah sebagai istilah yang harus kita gunakan gitu. Kita harus mencari lagi istilah yang lain. Sebagai contoh misalkan dalam konsep bahasa Indonesia dulu ya, berasa tidak nyaman seluruh tubuh sakit. Ketika bagian tubuh Anda di pipi Anda, gigi Anda tidak nyaman juga kita katakan sakit kan. Maka ada istilah sakit gigi. Minggu lalu mengapa kamu tidak kuliah? Sakit, Bu. Gak disebutkan tuh sakit apa ya, sakit. Artinya seluruh tubuh. Tapi mengapa kamu dipasang salompas atau koyo di pipimu? Sakit gigi, Bu. Berarti ada hal yang sama di dalam konsep bahasa Indonesia. Berasa tidak nyaman seluruh tubuh dengan berasa nyaman tidak nyaman sebagian tubuh dalam bahasa Indonesia sama, yaitu sakit istilahnya. Bandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Mereka bedakan dalam kedua bahasa ini ya. Dalam bahasa Sunda kalau seluruh tubuh tidak nyaman, gering. Kalau sebagian tubuh tidak nyaman, nyeri. Mana kamari mana itu asup sekolah gering orang ini, kan gitu kan ya. Nah terus kalau dia terjepit pintu tangannya dia tidak akan mengatakan gering, tidak kan, tapi dia akan aduh nyeri gitu ya. Nah berbeda. Bahasa Inggris juga begitu. Dalam bahasa Inggris tidak nyaman seluruh tubuh sick atau ill, sebagian tubuh tidak nyaman adalah painful. Nah jadi konsep padanan kata bahasa Inggris dengan bahasa Sunda itu lebih tepat. Sick, ill, gering, painful, nyeri. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, sick, ill, sakit, painful, sakit juga gitu loh. Nah, jadi ini tidak tepat dalam bahasa Indonesia. Sehingga apa? Karena tidak ada dalam bahasa Indonesia, kemudian dicari dari bahasa daerah. Ada ternyata dalam bahasa Sunda. Nah, maka sekarang istilah nyeri itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika Anda berasa nyaman di bagian gigi, tidak berasa nyaman di bagian perut, jangan katakan lagi sakit gigi atau sakit perut. Tapi Anda harus katakan nyeri gigi, nyeri perut. Karena orang Sunda tidak mengatakan gering huntu, gering beteng. Ya. Orang Sunda itu akan menyatakan nyeri huntu, nyeri beteng kan gitu. Jadi itu ketepatan yang harus kita pilih. Yang kedua adalah singkat. Jadi kalau ada kata yang lebih panjang, jangan digunakan, cari kata yang lebih singkat. Minggu depan kalian bawa ya surat-surat bukti lulus SMA, surat bukti lulus SMA, 4 kata. Kan ada 1 kata yang lebih singkat. Kalian minggu depan bawa ijazah. Nah, SMA. Cukup dengan 2 kata. Jadi kesingkatan juga harus menjadi pilihan syarat itu. Yang ketiga, konotasinya harus positif sehingga nanti kesantunan akan muncul. Atau ada yang mengatakan kesantunan dulu baru akhirnya positif. Itu 2 ini bisa yang mana lebih dahulu itu karena akan sama. Ya. Dulu kita mengatakan misalkan kamu siapa tadi yang kamu cium tangannya? Oh, itu bekas guru saya di SD. Ada hal yang negatif kan, dikatakan bekas guru, coba bayangkan. Sehingga menimbulkan ketidaksantunan. Ya. Padahal dia yang berjasa pada Anda sehingga Anda bisa sampai perguruan tinggi, tapi Anda katakan bekas guru. Kan itu hal negatif. Bekas itu kan sesuatu yang tidak terpakai. Mengapa sepatumu kau buang? Ini kan sepatu bekas gitu ya. Nah, mengapa kamu cium tangan? Oh, itu bekas guru. Jadi seolah-olah sesuatu yang tidak terpakai lagi guru itu.
Nah, maka di dalam bahasa Komering Ulu di Sumatera Selatan, orang yang tidak menjabat lagi itu diistilahkan dengan mantan. Nah, maka digunakanlah, diseraplah ke dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan orang yang tidak menjabat lagi itu dengan istilah mantan. Hanya kalau di kalangan remaja kan mantan dipersempit ya. Siapa dia? Mantan. Pasti bekas pacarnya katanya kan begitu ya. Nah, terus mantan itu artinya orang yang tidak menjabat lagi. Jadi kalau dulu si jabatannya adalah pacar kamu, sekarang nggak jadi pacar kamu. Nah itu kamu sering artikan mantan, dipersempit oleh remaja. Tapi sebetulnya mantan itu artinya orang yang tidak menjabat lagi. Konotasinya kan positif. Sehingga santun saja ketika Anda ungkapkan, siapa itu? Oh, dia mantan guru saya di SD, begitu ya. Jadi nilai rasanya positif sehingga muncul kesantunan atau terdengar dengan santun sehingga muncul nilai positif dalam kata tersebut, begitu. Tidak ada dari bahasa daerah, kita mencari dari bahasa serumpun. Syaratnya 4 tetap. Ya. Bahasa serumpun mulai dari Austronesia sampai dengan Austronesia itu mungkin apa ya, Tamil India ya, sampai dengan bahasa Zulu di New Zealand. Ya. Nah, itu kita pilih. Sebagai contoh misalkan, tadi kita sudah ngambil misalkan dari bahasa Sunda, nyeri kepala. Jadi bukan sakit kepala tapi nyeri kepala. Ternyata ada yang lebih singkat lagi, yaitu dalam bahasa Tagalog. Pusing. Pusing jangan dari bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kan berkeliling pusingnya ya. Misalkan saat ini mulai ramai kembali orang Malaysia berpusing-pusing di pasar baru tuh. Artinya berkeliling-keliling di pasar baru. Tapi pusing yang menyatakan tidak nyaman di bagian kepala itu kita ambil dari bahasa Tagalog. Satu kata dia lebih singkat dari nyeri kepala gitu. Kenapa kamu pusing gitu ya? Artinya tidak nyaman di bagian kepala. Nah, itu lebih singkat. Sehingga itu yang sering kita gunakan untuk menunjukkan keadaan tidak nyaman di bagian kepala ya. Nah, jadi begitu prosesnya. Nah, tidak ada dari bahasa serumpun, maka kita bisa mengalir dari bahasa internasional. Ada 5 bahasa pergaulan yang diakui dunia sebagai bahasa internasional. Yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua bahasa Mandarin, ini menggeser posisi bahasa Arab ya, dulu adalah yang kedua bahasa Arab. Yang ketiga bahasa Arab, yang keempat Prancis, dan yang kelima sekarang bahasa Rusia. Bahasa Jerman sudah tergeser lagi oleh bahasa Rusia. Nah, alternatif pilihan itu dulu, nggak boleh langsung mengambil dari bahasa Yunani, dari bahasa Belanda, dari bahasa Portugis, dan semuanya nggak boleh. Itu udah kesepakatan internasional begitu. Makanya tadi dikatakan kan oleh kelompok ahli ini ya, bahwa kalau memang memudahkan pemahaman maka kita bisa menggunakan istilah asing tersebut begitu. Tapi syarat 4-nya itu tetap terpenuhi penyerapan dari bahasa asing itu ya. Makanya mengapa kata formal, tradisional, struktural ini sekarang dianggap kata yang tidak baku kan? Yang bakunya adalah formal, struktural, tradisional misalnya. Karena orang tua kita dulu itu menyerapnya dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda ada akhiran el, ya, 2 huruf e-nya. Nah, oleh orang tua kita terdengarnya bunyi il, sehingga dikatakanlah formal, tradisional, struktural. Nah, karena prosedurnya itu harus dari bahasa internasional dulu tadi bahasa Inggris, maka kata-kata ini menjadi tidak baku. Yang kita harus serap lebih dulu adalah dari bahasa Inggris akhiran a, maka kata yang bakunya menjadi formal, tradisional, struktural. Personal, bukan personal. Berapa personal yang datang hari ini? Jadi jangan katakan lagi personal. Ya. Nah, tapi kalau akhiran il dengan a berbeda makna, kedua-duanya benar. Hanya di sini konteks kalimat yang harus tepat kita gunakan. Ya, misalkan ada kata moral dan moral. Ya, itu tulisannya harusnya dengan e, tapi orang tua kita mengatakan moral kan gitu ya. Nah, itu kan 2 kata yang berbeda makna. Moral itu adalah akhlak atau tingkah laku, moral itu spirit, semangat, dorongan. Saya mohon bantuan moral dari Anda semua. Nggak bisa kita ganti, saya mohon bantuan moral dari Anda, bantuan akhlak, tingkah laku. Nggak bisa diganti itu. Atau misalkan, tunggu ya saya di depan toko material, kan kita katakan. Ya. Nah, kata material itu nggak bisa diganti material. Misalkan, saya mohon bantuan moral dan material. Diganti saya mohon bantuan moral dan material. Ya, nanti dikasihnya semen, batu kali ya. Terus apa lagi gitu. Padahal yang Anda maksud adalah mohon bantuan berupa hal kebendaan, kata material itu. Nah, jadi itu
ketika dua kata akhiran il dengan al berbeda makna, kedua-duanya benar. Tapi konteks kalimat yang akan menentukan penggunaannya. Tapi kalau il dengan al maknanya sama, maka yang baku itu adalah yang berakhiran al. Formil, formal, tradisional, struktural, maknanya sama. Maka yang al yang harus benar. Karena apa? Harus menyerap dari prosedur bahasa internasional dahulu. Begitu. Ya. Nah, syaratnya tetap sama. Selain tadi ya sebetulnya pencarian atau pengunduhan penyerapan dari bahasa asing itu untuk memudahkan komunikasi, tapi tetap syaratnya adalah tepat, singkat, konotasi positif, dan santun. Jadi begitu proses prosedur pengambilannya. Sehingga tadi misalkan pertanyaan dari Agung ya, misalkan, gimana kalau saya misalkan menggunakan bahasa asingnya? Kalau sudah diserap ya kita berusaha untuk mendahulukan penyerapan bahasa asing tersebut begitu. Karena apa? Sebuah istilah asing, sebuah istilah bahasa daerah atau bahasa serumpun, jika sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Jadi kata nyeri bukan lagi bahasa Sunda, lantaran bukan lagi bahasa Sunda, tapi itu sudah bahasa Indonesia. Kata diskusi sudah bahasa Indonesia, kata fashion sudah bahasa Indonesia, kata mal sudah bahasa Indonesia, bukan lagi istilah asing. Maka disinilah kebijakan kita. Ketika sebuah istilah sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka gunakan serapannya. Jangan lagi kita menggunakan istilah asingnya. Gitu. Misalkan gini, Anda menulis, tim kami juara ke-1. Anda tulis masih TEAM, berarti Anda menggunakan istilah asing itu. Anda tulisnya dengan TIM, tim, ya, tanpa tulisan TEAM tadi, Anda sudah berbahasa Indonesia. Wah, sekarang sedang tren, sedang misalkan populer fashion model A misalkan. Nah, kata fashion nggak perlu lagi Anda tulis FASHIAONT. Anda tulisnya langsung fashion, FASYEN, fashion. Itu sudah bahasa Indonesia. Jadi bijaksanalah menggunakan. Ya. Ketika sebuah istilah sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka kita gunakan kosakata itu. Karena itu sudah menjadi perbendaharaan kata. Kan tadi prosedurnya juga harus cari dulu dalam bahasa Indonesia. Baru bahasa serumpun, baru bahasa Nusantara atau bahasa daerah, bahasa serumpun, baru bahasa internasional. Jadi jangan mendahulukan penggunaan bahasa internasional. Kecuali memang tidak bisa dilakukan penyerapan. Ya. Kata marching band bisa diserap nggak? Nggak bisa itu. Apa mau diterjemahkan, ditranslasi band berbaris? Kan nggak bisa. Band beratraksi kan nggak bisa. Hurufnya juga nggak bisa disesuaikan. Marching band, CH-nya ini mau jadi apa dalam bahasa Indonesia? Nggak bisa. Ya sudah, bukan berarti kita nggak boleh. Kita boleh menggunakan kata marching band tadi. Ya, daripada diterjemahkan band beratraksi, misalkan ya maknanya udah beda. Tapi ketika kita gunakan itu, kita bedakan dengan penulisan bahasa kita, yaitu dengan cara memiringkan hurufnya. Maka disitulah fungsi huruf kursif atau huruf miring itu untuk menuliskan istilah asing. Tapi tadi kalau sudah diadaptasi, ya, diadopsi dan ditranslasi, artinya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesianya. Ya, kecuali kalau lupa Agung. Kalau lupa atau nggak tahu gimana ya sudah. Tapi kan kalau Anda sebagai masyarakat ini harus mencari tahu dulu gitu ya Agung ya. Misalkan seperti beton free cash ya. Dulu tuh zaman tahun 90-an ya, mahasiswa masih menggunakan istilah beton free cash itu ya. Tapi kan sekarang ternyata beton pracetak gitu ya. Nah, jadi sekarang tidak digunakan lagi tuh free cash itu, tapi gunakan dengan istilah pracetak ya. Dulu orang mengatakan kan developer ya. Nah, sekarang kita lebih banyak menggunakan istilah kata pengembang begitu ya. Nah, jadi karena sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Nah, prosedur penyerapan dari bahasa daerah, bahasa serumpun maupun bahasa asing itu sebetulnya ada 4. Yang pertama tadi translasi penerjemahan. Kalau memang bisa diterjemahkan, terjemahkan dulu. Tidak bisa diterjemahkan, coba sesuaikan dulu ejaannya. Artinya satu huruf berusaha untuk satu bunyi. Nah, kalau dalam bahasa asing itu terutama bahasa Inggris kan satu huruf itu bisa berbagai bunyi ya. Misalkan huruf G itu bisa tetap G, bisa menjadi ke, bisa menjadi j ya. Pada kata energi, G-nya kan jadi energi didengarnya oleh kita. Penuturnya mengatakan jadi energi. Pada kata good, misalkan G-nya betul-betul G. Pada kata love,
tertawa kan G-nya menjadi bunyi velar di leher ya itu ya. Nah itu kan berbeda. Nah kalau dalam bahasa Indonesia tidak, kita berusaha satu huruf ya satu bunyi gitu loh. Sehingga kalau memang bisa kita adaptasi, kita sesuaikan ya sesuaikan. Contohnya misalkan kata sistem tadi, tulisannya kan SYTEEM, system tulisannya ya. Nah, ketika nanti speakernya melafalkan sistem, yang kita dengar bunyi I. Ya sudah kita ubah, jangan tulis Y lagi. Tapi kita ganti dengan I. Misalkan kata akuntan, kita mendengarnya bunyi K, bukan bunyi C kan. Kemudian di ujungnya tidak ada huruf T. Bukan akuntan, tidak T-nya tidak dilafalkan. Maka kita pun menghilangkan bunyi T-nya. Itulah yang disebut dengan adaptasi. Penyesuaian dengan ejaan lafal Indonesia. Ya. Nah, kemudian nggak bisa ditranslasi, nggak bisa diadaptasi, boleh kita ambil utuh. Itu yang disebut dengan adopsi. Tapi syarat adopsi adalah sebuah huruf harus sama lafalnya dalam Indonesia. Ya, misalkan tadi huruf I ya, huruf I dalam bahasa Inggris itu bunyinya 3. Bisa jadi I pada kata knife, pisau kan jadi AI itu I. Ya, tetap I pada kata knit, merajut. Ya. Kemudian berubah menjadi bunyi E, misalkan pada kata apa? Apa ya saya lupa tuh ya, misalkan. Nah, kalau kata seperti itu tidak bisa kita adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau sebuah huruf sama lafalnya dengan bahasa Indonesia, itu yang bisa diadopsi. Misalkan kata film. Kan tidak jadi film bunyinya. Tidak jadi film, tapi tetap film, I, huruf I. Maka itulah kita adopsi. Karena apa? Huruf dan bunyinya sama, maknanya pun sama. Ya, modern. Kan hurufnya sama dengan lafal Indonesia, maknanya pun sama. Itulah kita adopsi. Jadi proses penyerapan dari istilah bahasa daerah, bahasa serumpun maupun bahasa asing itu melalui 3 cara tadi. Translasi, penerjemahan, adaptasi, penyesuaian, adopsi, pengambilan utuh. Sebetulnya ada satu lagi, kreasi. Tapi kreasi ini hanya pada kata-kata tertentu saja. Ya. Misalkan ada istilah cranberry, maka kita katakan dengan morfem 0, maka kita kreasikan menjadi morfem 0, misalkan dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi, saya berharap setelah Anda tahu bahwa istilah serapan itu sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, maka saran saya gunakan istilah serapan itu. Jangan Anda kembalikan lagi menggunakan istilah sumbernya atau istilah asingnya, begitu. Ya. Nah, Bu, jadi agar tidak terjadi kesalahan, kita harus tahu pemahaman kita mengenai berbagai kata yang ada, berarti Bu ya? Iya betul, itu ya. Makanya kita pahami dulu kemarin tentang ragam bahasa itu kan ya. Ragam bahasa salah tidak salah selama kita tepat menggunakannya. Yang salah itu kan ketika tidak tepat menggunakannya. Nah, di dalam ragam bahasa tentu kan akan terdiri atas berbagai kosakata. Nah, kosakata itulah yang harus dengan tepat untuk mengungkapkan tadi makna yang dimaksud oleh kita tentang proses, tentang hal, tentang konsep atau tentang sifat ya. Jadi semakin banyak kita menguasai kosakata akan semakin banyak dan semakin mudah kita melakukan komunikasi begitu ya. Begitu ya Agung ya. Jadi gunakan bahasa Indonesianya kalau sudah kita serap. Jangan mengembalikan lagi menggunakan istilah asingnya begitu ya. Kan tadi prosedurnya ya. Cari dulu dalam bahasa Indonesia, cari bahasa daerah, bahasa serumpun, baru bahasa internasional atau bahasa asing ya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaannya siapa Amira tadi. Nah, kalau begitu kosakata bahasa pergaulan itu kosakata bahasa Indonesia bukan? Iya, kosakata bahasa Indonesia ya. Tapi itu tidak termasuk ke dalam kosakata bahasa baku. Makanya mengapa kamus itu, ya kita lihat semakin tahun kan semakin tebal. Dulu ya saya ingat ketika zaman mahasiswa, kamus bahasa Indonesia itu mungkin diistilahkan dengan KBBI. Saya sudah KBBI atau belum ya? Saya lupa tuh tahun 80-an tuh udah pakai istilah KBBI atau belum. Itu tuh tipis kok, hanya segini lah mungkin isinya 3.000 kata atau 2.000 kata begitu ya. Tapi kan kamus itu kan diciptakannya memang tidak bisa setiap tahun ya. Tapi kamus itu biasanya 5 tahun sekali, kemudian ada juga yang 10 tahun sekali. Jadi kamus itu memang kalau kita lihat tuh akan terus semakin tebal begitu. Itu sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, perkembangan teknologi, perkembangan budaya di masyarakatnya.
Kecuali kalau masyarakatnya tidak berkembang begitu ya, ya kosakatanya pun tidak akan berkembang. Ya, misalkan di masyarakat pedalaman kan dia tidak berkembang teknologinya, tidak berkembang kebudayaannya. Seperti itu ya kosakatanya ya hanya itu saja yang mereka miliki. Tapi kan kita tidak, kita berkembang. Ya, bahasa Indonesia itu sesuai dengan perkembangan masyarakat bahasa Indonesia. Dulu mana ada istilah misalkan apa unggah, unduh, nggak ada. Ketika teknologi komputer belum ada, ketika internet belum ada, ya tidak ada istilah itu. Kemudian kan adanya penemuan teknologi internet itu sehingga istilah-istilah, oh ini ternyata bisa di Indonesia kan, maka muncullah misalkan untuk download itu menjadi unduh, untuk upload itu menjadi unggah, mengunduh, kan seperti itu. Ya, jadi itu akan berkembang. Maka apakah bahasa gaul itu diserap ke dalam bahasa Indonesia? Kalau dia munculnya memang dari masyarakat kita, ya itu bukan serapan. Itulah kosakata kita berkembang ke situ, gitu ya. Hanya mungkin terjadi perubahan makna kan yang dilakukan oleh remaja ya. Misalkan gini, ada kata brondong. Brondong itu kan makanan sebetulnya yang dari beras atau jagung kemudian disatukan oleh gula ya. Nah, sekarang kan brondong oleh remaja diartikan kalau pacarnya lebih muda, dia sekarang punya brondong kan gitu ya oleh Anda ya. Misalkan ada kata Jayus, Jayus itu nama seorang guru SMA 56 Jakarta ya. Karena Pak Jayus ini kalau membuat lelucon tidak lucu atau istilah Anda garing begitu, sehingga kalau ada yang membuat lelucon tidak lucu, Jayus katanya gitu ya. Nah, istilah itu kalau Anda buka di kamus tuh ada. Kalau sekarang kan saya lihat misalkan baper, oh ada ya, atau mager misalkan ada di dalam kamus yang sekarang ini ya, malas gerak dan sebagainya misalkan. Nah itu masuk ke kosakata bahasa Indonesia, tapi itu bukan merupakan kosakata baku ya. Jadi itu kosakata bahasa Indonesia, tapi bukan kosakata baku begitu ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya itu tadi tentang homonim ya. Ini pertanyaan dari siapa tadi saya lupa. Dari Jian ya. Ya Bu. Ini masalah tentang hubungan bentuk dan makna, ya. Jadi hubungan antara bentuk dan makna. Itu kalau kita lihat ada 4 macam. Ada yang disebut dengan homonim, homofon, homograf, dan polisemi itu kan, ya. Jadi hubungan bentuk dan makna. Bentuk itu artinya tulisan, ya. Nah, homonim itu sama tulisan atau sama bentuk, sama pelafalan, tapi berbeda makna. Jadi ketika Anda melafalkan kata bisa, ya sama saja apakah artinya racun ataupun dapat. Genting apakah artinya darurat, apakah artinya atap rumah. Kalau genteng itu kan bahasa Sunda. Ya, misalkan di Palestina keadaannya tetap genting sampai sekarang. Genting rumah saya bocor karena tertimpa mangga misalkan. Nah, pelafalannya sama, tulisannya sama, makna berbeda. Itulah homonim. Kalau tadi bagaimana cara membedakan lafalnya, berarti bukan homonim. Itu yang disebut dengan homograf. Tulisan sama, tapi pelafalannya berbeda. Misalkan seret dan seret, apel dan apel. Tulisannya kan sama. Tahu dan tahu. Tulisannya sama. T-A-H-U. Kamu tahu nggak tahu Sumedang? Beda kan? Ya. Nah, itu. Atau misalkan setiap siswa akan apel di hari Senin. Saya butuh apel 1 kilo. Mungkin ini agak sulit bagi orang Batak aja. Orang Batak susah membedakan epopet etaling ya. Kamu sudah apel tadi pagi, aku butuh apel juga hari ini misalkan gitu ya. Karena Batak susah mengucapkan epopetnya itu ya. Nah, jadi itu masuk ke dalam homograf, tulisannya sama dan harus dilafalkan berbeda karena maknanya akan beda. Seret dan seret kan, ya. Seret kursi itu, aduh keuangan saya mulai seret saat ini. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan homofon. Nah, fon itu fonem, fona bunyi. Justru sekarang ini bunyinya sama, tapi tulisannya beda. Bang misalkan. Ya, dengan tulisan NK, dengan tulisan NG, sama-sama bank dibacanya. Makna akan berbeda. Kalau bank dengan NK itu lembaga keuangan, kalau bank dengan NG itu adalah sapaan terhadap laki-laki, kan begitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan, bagaimana membedakan homonim? Ya justru homonim pelafalannya nggak boleh beda.
tapi berbeda makna, itu akan bergantung pada konteks kalimat begitu ya. Itu tentang homonim. Kemudian pertanyaannya Rizky tadi ya, jenis makna itu bermula sebetulnya hanya 4. 1 makna leksikal atau leksikon, 2 makna struktural. Nah, ketika digunakan, si makna kata ini bisa mempunyai sifat konotasi dan denotasi gitu. Tapi kan kalau di SMA dulu diajarkan langsung aja. Jenis makna kata ada 4, leksikal, gramatikal, kemudian konotasi dan denotasi. Buku-buku SMA saya lihat seperti itu. Ya. Yang dimaksud dengan makna leksikal, makna yang terdapat di dalam kamus. Leksikal itu dari leksikon, leksikon itu kamus. Jadi makna yang apa adanya di dalam kamus, itulah makna leksikal. Jadi kalau Anda ingin tahu apa makna leksikalnya, makan buka kamus, mengunyah sesuatu dan menelannya. Itu dalam kamus akan diartikan seperti itu. Apa arti bunga? Bagian dari tumbuhan yang mempunyai kelopak bunga, mahkota bunga, dan sebagainya. Misalkan akan begitu. Ya, itulah makna leksikal, makna yang ada di dalam kamus. Kemudian makna gramatikal itu makna yang berubah dari makna leksikal. Perubahan ini bisa berbagai macam. Bisa karena imbuhan. Tadi misalkan makan, mengunyah sesuatu, menelan. Beri akhiran an, makanan, menjadi sesuatu yang dimakan. Beri pengulangan kata, makan-makan. Artinya gratis makan, kan gitu ya. Kita makan-makan, siapa giliran, ayo kita ditraktir makan-makan. Itu kan pasti konsepnya adalah gratis makan, gitu ya, misalkan. Nah, itu perubahan itu bisa karena tadi pengimbuhan, gabungan kata, atau dalam kalimat. Wah, saya makan hati lihat sikap dia. Akan berbeda kan maknanya dengan misalkan saya nanti sore akan makan hati ayam aja. Beda kan maknanya? Sama-sama makan hati. Ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan makna gramatikal. Makna leksikal yang mengalami perubahan. Apakah karena imbuhan, gabungan kata, atau di dalam struktur kalimat. Nah, sekarang ketika kata itu digunakan, kita bisa melihat sifatnya. Itulah yang disebut dengan konotasi dan denotasi. Kalau maknanya sama seperti apa yang di dalam kamus, itu makna denotasi. Atau diistilahkan dengan makna lugas, makna apa adanya seperti di dalam kamus. Tadi pagi saya belum makan, jadi sekarang saya lapar. Nah, pasti sama, artinya belum mengunyah sesuatu dan menelannya. Maka makna makan di dalam kalimat itu bermakna denotasi. Saya makan hati, lihat sikap dia. Nah, ada makan di situ. Tapi itu maknanya adalah menjadi konotasi. Karena apa? Maknanya tidak sama di dalam kamus. Maka diistilahkan dengan makna kias. Makna yang tersembunyi, bukan makna yang sebenarnya. Nah, makna konotasi ini memang betul akan bergantung pada perasaan dan pikiran seseorang. Gitu. Sehingga sebetulnya istilah kias itu menunjukkan sama dengan konotasi. Istilah lugas itu mengistilahkan lain untuk kata denotasi. Ya. Itu begitu Rizky sebetulnya dari tentang jenis makna itu ya. Jadi asalnya jenis makna itu hanya 2. Leksikal dan gramatikal, sifatnya dia bisa konotasi, denotasi. Istilah konotasi digunakan kias, istilah denotasi digunakan lugas seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Anda. Kemudian tadi sudah saya tambahkan ya. Nah, saya berharap dengan Anda memahami prosedur seperti ini, Anda sekarang lebih bijaksana ketika Anda akan menggunakan istilah-istilah yang ada di bahasa Indonesia ya, atau bahasa yang ada di Indonesia. Maka tepat sekali apa yang menjadi slogan Bahasa Indonesia, lembaga bahasa ya, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau Balai Bahasa, kan slogannya 3, pergunakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, kan begitu ya. Artinya ya kita selalu harus mendahulukan tentang penggunaan bahasa Indonesia ya. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Saya persilakan nanti Anda 10 menit ini untuk membuka tugas ya, ada latihan di e-learning, yaitu latihan tentang peristilahan. Ya, nanti kalau di dalamnya ada Anda diminta memilih kata benar dan dibenarkan. Itu 2 istilah yang berbeda ya. Kalau kata yang benar itu secara kaidah, secara aturan kata itu benar, tepat. Kalau kata yang dibenarkan secara kaidah, kata itu salah, tapi digunakan gitu.
Nah, nanti ada soal seperti itu. Kemudian ada soal juga tentang membuat kalimat dengan menggunakan istilah yang dari sebuah kata dasar sama, kemudian diberi proses pengimbuhan sehingga maknanya akan berbeda ya. Misalkan pemukiman berbeda dengan permukiman, langganan berbeda dengan pelanggan, misalkan apa lagi ya? Masukan beda dengan masukan gitu ya. Kan itu hampir sama tuh. Akan terlihat perbedaannya dalam konteks kalimat. Kemudian latihan yang ketiga, Anda diminta untuk mencari istilah yang tepat sesuai dengan bidangnya ya. Di sana ada bidang kimia, ada bidang elektro, dan ada bidang sipil juga. Jadi silakan Anda menggunakan istilah-istilah itu. Nah, jika tidak dipahami, minggu depan bisa Anda tanyakan begitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, ya kita akan akhiri untuk tatap mukanya 10 menit. Silakan buka e-learning. Ya. Kalau ada yang bermasalah tadi dengan presensi di akademis maupun di e-learning, tolong ditulis saja di WA. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah. Ya, minggu depan kita mulai berkalimat ya, masuk ke kalimat efektif. Ini juga ada nih, coba cari ya. Kalimat ilmiah pasti efektif. Kalimat efektif belum tentu ilmiah. Coba nanti Anda cari. Gimana Anda bisa menjelaskan itu ya. Kalimat ilmiah pasti kalimat efektif. Kalimat efektif belum tentu kalimat ilmiah. Ya, nanti coba Anda cari informasi tentang itu. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih. Ibu langsung tutup ya. Ibu. Ya Ibu, boleh.